Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Orang ramai membicarakan masalah QuickCon yang selalu tayang di televisi. Kita berharap QuickCon ini tidak lagi ditayangkan di setiap stasiun televisi. Karena QuickCon itu tidak punya landasan hukum. Apabila terus ditayangkan, ini sama dengan membodohi rakyat. Kenapa? Karena hasil QuickCon itu adalah bukan suara yang sebenarnya. Terjadi kecurangan di mana-mana, tapi QuickCon nggak pernah mau tahu itu. Jadi saran kita semua, saran saya pribadi, hentikan tayangan QuickCon di televisi karena sifatnya membodohi rakyat. Orang sudah mulai rame berbicara masalah QuickCon, orang sudah mulai banyak yang gaduh masalah QuickCon. Orang sudah mulai banyak mengungkapkan fakta-fakta kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Untuk lebih jelasnya, saksikan video ini. Saya berharap Pak Ganjar, Pak Anies segera ketemu. Juga para tokoh-tokoh, para pakar-pakar, para akademisi. Deklarasi bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal, pemilu curang. Tangkap itu Ketua KPU, tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh landasan hukum. Apa dasar mereka membuat QuickCon mengumumkan Prabowo menang? Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Dia bukan lembaga pemilihan umum. Iya kan? Biasanya kan dia tulis di sana, di televisi, ditulis besar-besar. QuickCon bukan rujukan mutlak. Hanya sampel, hanya dalam rangka untuk evaluasi prediksi. Tidak ada kalimat itu. Bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Bahkan mereka mengatakan QuickCon ini sudah terbukti, tidak bisa diragukan. Ini data ilmiah. Ya, data ilmiah apa? Pemilu ke pemilu itu dengan dasar QuickCon itu di dalamnya mengandung unsur kecurangan. Oke, jadi berarti kesimpulan Bung Faisal ingin mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain Anies dan Ganjar mendeklarasikan menolak pemilu curang ini. Iya, menolak pemilu curang dan mendukung kampus untuk memasukkan Jokowi. Oke. Karena ini sudah rusak demokrasi. Ini menurut saya bukan satu politik biasa lagi. Ini pertarungan apakah hak kedaulatan politik rakyat ini bisa dalam bernegara diselamatkan, atau kemudian lewat pemilu yang abal-abal ini melanggengkan kebangkitan mafia bernegara, kejahatan dalam negara. Berarti dalam waktu dekat ini Anies dan Ganjar harus ketemu ya? Saya mau kasih contoh ini, Bang. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Anies mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, silakan datang ke DPR, berkumpul di DPR untuk mengadukan protes kalian terhadap pemilu curang. Saya yakin bisa 10 juta rakyat berkumpul sana, Bro. Karena emosi rakyat itu terhubung dengan mereka. Pada wilayah ini, mereka harus sadar bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Rakyat sangat berharap, sangat sayang, sangat cinta, sangat sungguh-sungguh bersama setia kepada Anies maupun Ganjar. Buktikan saja. Silakan saya tantang. Kalau misal besok Pak Anies dengan Pak Ganjar keluar di konferensi pers, seluruh pendukung perubahan, pendukung Anies maupun pendukung Pak Ganjar, kami bikin pertemuan nasional di gedung DPR dan bawa C1 dari masing-masing TPS, dari 800.000 TPS, 10 juta orang kumpul, Bang. Anies dan Ganjar segera mendeklarasikan menolak pemilu curang dan menghimbau kepada seluruh konstituen dan rakyatnya turun ke jalan, datang ke DPR. Datang ke DPR masih tersisa tuh. Parlemen kita. Datang aja. Kemarin kan kita lihat, subuh hari jam 3, jam 4 subuh aja orang udah datang ke JIS hampir 2-3 juta kan. Nah, mereka pula di Semarang dan di Semarang, di Makassar, di Jawa Timur itu kan ada pertemuan-pertemuan Pak Anies dengan hampir di atas 1 juta orang. Di berbagai wilayah ada ratusan ribu. Nah, kalau Pak Anies mengatakan mari kita cari keadilan, untuk mendapatkan keadilan hanya yang tersisa menggunakan hak konstitusi. Anies dan Pak Ganjar. Iya, Pak Ganjar berkonferensi pers dengan Pak Anies. Mari kita datangi gedung DPR, bawa C1, 10 juta rakyat dah. Setelah kita menyaksikan video ini, kita tahu QuickCon itu tidak berdasar, tidak punya landasan hukum, karena hanya mengutip kulitnya saja, tidak tahu apa isi yang sebenarnya, busuk atau tidak.
Itulah quick count yang ada saat ini yang memenangkan pasangan 02. Bukan kita iri, bukan kita cemburu, nggak ada urusan dengan itu semua. Tetapi dengan kecurangan, keburukan, kebusukan ini tidak perlu langsung setiap saat ditayangkan. Rasa benci masyarakat semakin memuncak dengan tayangan-tayangan ini. Pembodohan-pembodohan terhadap rakyat sudah terlihat sekali. Rakyat tidak bodoh, rakyat tahu. Kalau pemilu ini mau jujur, cukup KPU saja yang mengumumkan, punya landasan hukum, punya perhitungan yang akurat, yang tepat, sesuai dengan kejujuran dan keadilan. Bukti C1 di mana-mana sudah terlihat. Beda di C1 dengan di data yang ada di komputer. Itu beda semua, tidak semuanya sama. Banyak terjadi penggelembungan suara dan bahkan juga banyak terjadi pengurangan suara salah satu paslon. Jadi ada paslon yang dikurangi suaranya, ada paslon yang dinaikin. Kalau kita mau jujur saja ya hitung secara manual berdasarkan C1. Bukan berdasarkan hasil yang ditaruh di komputer. Angkanya bengkak, angkanya kempes. Banyak yang dicurangi dengan hasil rekap komputer. Di C1 dia normal angkanya, tapi begitu masuk ke di floating ke edit komputer, angkanya banyak yang berubah. Untuk lebih jelasnya, setiap TPS itu hanya ada 300 pemilih, tidak lebih. Kalau sudah ada angka yang lebih dari 300, 350, 400 itu curang, itu nggak benar. Bahkan ada yang meledak angkanya sampai 500.000. Ini gimana KPU? Enak aja bilang, maaf ya, sorry ya, kami silap. Astagfirullahaladzim, nggak usahlah kau bohongi masyarakat, rakyat Indonesia. Allah itu tahu, hukum Allah lebih kejam daripada yang kau pikirkan. Kau nggak kena, anak istri keluarga kau bakal kena nanti, hati-hati. Ya. Jadi tolong jujur aja, siapapun yang jadi pemimpin nanti kita dukung secara bersama-sama. Yang penting jujur. Untuk menghitung suara, manfaatkan C1. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada rekap-rekap yang lain. Kita minta rekapnya manual. Karena komputer yang kalian siapkan, yang kalian ciptakan, sudah tersetting sedemikian rupa. Jadi kita berharap tim Amin, tim Ganjar segera rekap suara di masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi untuk disajikan ke pusat. Dengan perhitungan manual, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan angka yang pasti. Ya. Insya Allah mudah-mudahan waktu masih ada, tim 01, tim 02, tim 03 masing-masing timnya rekap. Mulai dari kota, kabupaten, dan provinsi. Baru kita adu nanti di pusat. Berdasarkan hasil kenyataan di lapangan hampir, khususnya di Sumatera Utara, di mana-mana TPS 01 yang menang. Tetapi angka yang paling tinggi 02. Yang paling buncit tetap 03. Ada apa ya? Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Hitunglah secara manual berdasarkan C1. Dan tidak ditayangkan lagi hasil quick count di pesawat televisi karena membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Karena hasil quick count itu bukan dengan suara yang sebenarnya, tapi adalah suara rekayasa yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.